Ya, yang utama itu bukan menurunkan atau menaikkan berat badan. Yang utama itu adalah menciptakan harmonisasi komposisi tubuh. Nah, jadi membayangkan tubuh kita ini perusahaan. Dia ini perusahaan, sebuah perusahaan. Dimiliki oleh 5 pemegang saham. Pemegang saham pertama yaitu adalah sekarang berikut tombol ya. Ya. Balik lagi, kalau menurut aku diet apapun yang dijalankan selama kita nyaman dan memang berhasil di tubuh kita, sok jalanin. Betul. Tapi kalau memang dijalanin udah kayak nggak nyaman, malah bikin stres, itu dia tadi yang Mas Ade bilang, daripada stres akhirnya jadi penyakit, better nggak usah. Mana yang paling Betul. nyaman yang bisa dilakuin Betul. gitu. Betul. Kayak waktu itu juga di case aku sendiri, memang ya itu dia, aku udah masuk fase obesitas. Mungkin si freezernya itu kepenuhan juga ya, gula terus. Terus abis itu juga aku udah ada asam urat, Mas Ade. Ya itu lebih kepada kadang-kadang, nah itu tadi yang mungkin saya bisa bilang adalah, jadi ada satu istilah yang mengatakan adalah bahwa jadilah murid daripada sebuah antisipasi daripada reaksi. Maksudnya tuh adalah lebih kepada kita berfokus kepada root of the cause, akar permasalahan, jadi hulu. Jangan menjadi murid daripada sebuah reaksi, kita berfokus kepada hilirnya. Nah, jadi waktu kita gemuk, tiba-tiba itu semua hilirnya itu menunjukkan berbagai simptom. Misalnya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, oh asam urat, oh nanti apalagi tiroid, oh nanti apalagi. Nah, bayangkan ketika kita punya berbagai masalah itu, ketika kita menjadi murid daripada sebuah reaksi, kita hanya akan bilang, oh iya ya, gimana caranya buat menurunkan gula darah? Akhirnya terjadilah muncul berbagai alternatif pilihan untuk kita loncat ke dalam satu ketergantungan di sana. Ketika, oh ya udah, pakai metformin aja buat menurunkan gula darah saya. Mas Ade sampai tahu metformin loh. Misalnya kalau seandainya saya mau turunkan kolesterol, oh iya udah saya pakai statin drug saja misalnya. Nah, padahal kita mesti lebih paham lagi kenapa kolesterol kita meningkat, karena biasanya terjadi inflamasi. Inflamasi karena apa? Oh, ternyata karena kebanyakan karbo gitu, atau misalnya mungkin lemak yang jelek, misalnya refined fats misalnya, atau lemak olahan yang nggak bagus. Nah, pada saat itu makanya kenapa terjadi peradangan, makanya kenapa liver harus memproduksi kolesterol. Nah, pada saat kolesterol tinggi, akhirnya kita menjadi murid daripada sebuah reaksi, akhirnya kita bilang, oh iya kolesterol saya tinggi, makanya saya butuh harus ini. Nah, jadi maksud saya di sini teman-teman sekalian, kembali lagi itu kalau istilahnya pemahaman itu adalah fondasi daripada kepatuhan. Kelaparan terbesar adalah akan arti dan makna. Jadinya makanya kenapa kalau kita bisa fokus kepada root cause of the problem, nah biasanya akhirnya ketergantungan itu pasti dengan sendirinya akan turun. Simptom gejala tadi yang misalnya kok saya jadi problem dengan ini, dengan itu, dengan tadi kan asam urat lah, dengan tiroid lah, dengan yang lain-lainnya, akhirnya otomatis itu semua akan berkurang. Makanya kenapa disebut dengan namanya is a reversible disease gitu. Jadi metabolic syndrome atau berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah itu mostly adalah karena ulah perilaku kita. Makanan yang masuk. Pasti, either makanan yang masuk, either kita nggak pernah olahraga, Gaya hidup juga. gitu, gaya hidup, gaya berpikir, cara pandang, semuanya gitu. Apalagi kayak sekarang ini ya, ibaratnya kayak ketakutan dan kecemasan itu dijadikan sebagai lifestyle seolah-olah bahwa saya itu benar gitu. Saya tuh harus takut dan cemas karena saya ini adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi satu-satunya yang tidak bertanggung jawab adalah ketika dia tidak bertanggung jawab terhadap signal yang dia kirim ke badannya dia sendiri. Makanya kenapa hari ini kita akan bisa melihat kebenaran yang kita pegang 1,5 tahun, tapi angka kesakitan, angka prematur kematian akan terus meningkat gitu. Padahal kan dianggapnya benar gitu. Nah, pada saat itulah akhirnya kita sibuk bukan mencari akar permasalahan daripada musim infeksi ini, tapi yang kita sibukkan adalah lebih kepada ibaratnya siapa yang bisa saya salahkan. Nanti yang salah pasti adalah orang yang masih ke pasar gitu ya, orang yang masih ngumpul dan sebagainya. Seolah-olah nasib kesehatan kita itu di tangan perilaku orang lain. Pada kenyataannya balik lagi ke kesehatan tadi, opportunist can only ambil opportunity pada orang yang memang dia nggak peduli sama kesehatannya. Jadi kalau kita peduli sama kesehatannya, mau berapa orang, jadi mungkin bahasa sederhananya gini aja deh,
di luar sana banyak orang yang mungkin punya etikat yang tidak baik. Tapi karena Tia orangnya proper dan ngerti, Tia tahu setiap kali ada orang yang datang misalnya mau dalam tanda kutip mau cipoain atau mau bohongin, ya paham nggak? Ibaratnya Tia bilang, oh enggak deh, saya nggak usah lanjutkan hal tersebut, gitu kan? Iya, pasti. Kan sesederhana itu. Tapi yang ada ini enggak gitu. Kita menyalahkan dia. Dan lalu kita bilang, oh iya ini varian tukang tipu nih yang ini nih, tipu 1. Nah ini nih ada varian 2, gaya nipunya beda lagi. Kita terus aja bahas terus soal orang yang jahat di sekitar kita. Nggak terlalu penting gitu Iya, sebenarnya. akhirnya mau sampai kapan kita mau terus diem tidak perlu ngapa-ngapain gitu loh. Jadi maksud saya, nasib kesehatan kita itu murni, kalau teman-teman tahu itu adalah di tangan diri kita sendiri. Jadi saya rasa kita tidak bisa menyerahkan nasib kesehatan kita kepada orang lain. Ketika kita serahkan kepada orang lain, maka orang lain yang akan punya narasi dan solusinya. Dan pada saat nggak sesuai dengan kita, ya nanti kita jadi protes. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau sehat mesti timbul dari dalam diri sendiri. Betul. Mau minta, Katia semangatin dong supaya aku bisa semangat dietnya. Maaf, aku nggak bisa semangatin siapapun untuk diet. Katia, tolong dong, aku udah niat diet tapi semangat aku belum ada. Maaf, aku nggak bisa kasih semangat buat kalian. Karena semangat itu datang dari dalam diri kalian sendiri. Dan itu mesti dari dalam kesadaran sendiri gitu. Kayak aku juga ada beberapa faktor di lingkungan aku yang memang akhirnya mendukung aku untuk harus lebih sehat nih. Nah, aku ngeliatin anak-anak, aku udah duduk berdiri juga udah susah, anak-anak masih pengen lari-lari, sementara Betul. aku pengen program untuk hamil lagi gitu, sementara badan obesitas, resiko kehamilan juga semakin tinggi, preeklamsia dan sebagainya juga udah pernah hampir kena. Jadi aku rasa kayak kalau misalkan aku pengen punya kualitas hidup yang lebih baik, aku pengen kasih kebahagiaan buat anak-anak, buat suami aku juga terutama, kayaknya ini harus keluar dari dalam diri aku sendiri. Betul, gitu. iya. Semangat harus datang dari dalam diri aku sendiri. Betul. Jadi memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, jadi makanya kenapa ada istilah yang mengatakan mencari sehat pada saat di mana sehat masih kita miliki kan sebenarnya mudah dan murah. Tapi pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, sehat itu tantangannya adalah sehat tidak punya urgensi. Makanya kenapa orang semena-mena terhadap kesehatannya. Makanya kenapa kalau istilahnya hari ini tuh kalau saya bilang masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia cenderung ignorance, tidak mau belajar tentang sehat. Nah, ketika kita ignorance tidak mau belajar sehat, makanya kenapa situasi itulah yang akan di take advantage oleh orang lain. Makanya kenapa ibaratnya ya udah kamu nggak usah ngapa-ngapain. Coba bayangkan ibaratnya hari ini dia ibaratnya punya kecerdasan akan keuangan yang tinggi. Kalau kita punya kecerdasan keuangan yang tinggi, kita tahu bahwa warisan daripada sebuah kesejahteraan adalah kemandirian. Yes. Nah, jadi artinya Tia bilang, meskipun orang tua saya mau kaya, mau miskin, mau orang tua saya mau susah, mau senang, atau apapun juga, tapi Tia bilang bahwa saya nanti mau mandiri hidup. Makanya kenapa biasanya orang berkeluarga, makanya kenapa biasanya orang bekerja atau berusaha dan sebagainya. Karena dia, keinginan dia bilang, saya mau mendapatkan satu asuransi gitu secara pribadi bahwa saya mau mendapatkan jaminan, yaitu adalah dengan saya merubah perilaku saya untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib saya sendiri. Kan gitu kan? Yeah. Nah, jadi artinya bayangin kalau seandainya saya bilang sama Tia, udah Tia nggak usah ngapa-ngapain, diam aja di rumah santai, udah anak-anak nggak usah belajar, nggak usah ngapa-ngapain, udah tenang aja, nanti akan ada orang kaya atau mungkin ada perusahaan atau mungkin ada pemerintah yang nanti akan kasih bansos ke Tia setiap bulan. Udah santai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kira-kira Tia mau nggak melakukan? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya. Karena kecerdasan Tia akan kesejahteraan itu tinggi. Iya. Kecerdasan Tia akan keuangannya itu tinggi. Masalahnya hari ini di Indonesia maupun di dunia, kecerdasan kita akan kesehatan itu jongkok. Problemnya itu. Sehingga jadi akhirnya ibaratnya kita semua ibaratnya udah nggak usah ngapa-ngapain, deh santai aja, nanti akan ada satria peningkat yang akan menolong kesehatan kita semua di dunia dan di Indonesia. Mau sampai kapan? Jawabannya adalah kembali lagi kepada diri kita gitu. Yes. Kitanya melakukan yang namanya protokol sehat, proteksi dari dalam, imunitas, keimanan dan keimunan yang harus kita pay attention. Mari kita kampanyekan, ajak masyarakat untuk hidup sehat. Mari kita kampanyekan masyarakat untuk yuk mengatur pola makan, melakukan aktivitas olahraga. Bukan kebalikannya seperti hari ini yang terjadi adalah malah justru sarana fasilitas olahraga malah ditutupin semuanya. Ibaratnya semua orang justru ingin mau sehat malah nggak memungkinkan. Jadi balik lagi mau sampai kapan kayak gini-gini, silahkan aja. Justru dengan adanya
Tia punya channel istilahnya channel YouTube sendiri, saya juga teman-teman yang lain yang juga bergerak di dalam industri kesehatan ya. Karena kalau saya rasa kalau orang yang bergerak di dalam industri kesakitan pasti cenderung menyenangkan kalau seandainya ada sebuah ketergantungan, tapi dalam industri kesehatan yang dipromosikan harusnya adalah kemandirian gitu. Jadi teman-teman bayangin kalau teman-teman pola hidupnya sehat, makanya jadi bukan masalah soal mau nurunin berat badan. Justru kayak Tia, sehat nggak selalu nurunin berat badan kok. Ya yang utama itu bukan menurunkan atau menaikkan berat badan, yang utama itu adalah menciptakan harmonisasi komposisi tubuh. Nah jadi membayangkan tubuh kita ini perusahaan, Tia ini perusahaan, sebuah perusahaan, dimiliki oleh 5 pemegang saham. Pemegang saham pertama yaitu adalah cairan yang hampir 60% di dalam tubuh Tia itu yang harus diseimbangkan. Kedua, pemegang sahamnya yaitu adalah yang disebut dengan yang namanya organ tubuh kita, kayak misalnya jantung kita, liver kita, ginjal kita gitu, yang lain-lain ya, itu harus sehat ya, harus berfungsi secara optimal gitu ya. Lalu yang ketiga yang disebut yang namanya tulang. Nah jadi tulang Tia harus dikuatkan. Yang keempat, tulang itu hanya bisa kuat kalau apa yang dikencangkan, otot rangka dikencangkan. Jadi kalau Tia gini coba kencengin. Nah ketika Tia kencengin gini otomatis ini kenceng kan. Nah begitu kenceng dia merangsang si tulang untuk jadi kuat. Nah bayangin kalau seandainya kita mengencangkan otot seluruh tubuh kita, maka tulangnya kita semakin kuat lagi. Makanya kenapa osteoporosis terjadi bukan karena tulangnya sendiri yang lemah, tapi karena ototnya yang tidak dilatih. Dan sejak umur 30 tahun ke atas terjadi yang namanya, kalau teman-teman tahu, itu jadi kita kayak losing muscle kita kurang lebih 1% itu per tahunnya. Itu berdasarkan umum lah kalau kita nggak latihan. Nah 1% kehilangan otot itu setara dengan kehilangan fungsi 1-3%. Nah jadi kalau misalnya teman-teman usianya misalnya udah kayak saya, misalnya udah tua gitu ya. Tapi nggak kelihatan tua sebelum. Iya, misalnya udah 51, berarti udah terjadi penurunan 21% otot sejak 30 tahun. Nah, berarti itu setara dengan kurang lebih di sekitar 20-60% kehilangan fungsi. Nah, ketika ototnya lemah, tulangnya ikutan lemah. Karena ototnya nggak dikencangkan atau ototnya hilang. Nah, ketika tulangnya lemah, geraknya lebih sedikit. Ketika geraknya lebih sedikit, pertanyaan saya, pembakaran kalori meningkat atau menurun? Menurun. Kadar lemak naik apa turun? Naik. Nah, pada saat itulah si pemegang saham nomor 5, yaitu lemak yang harusnya diturunkan menjadi naik. Nah, ketika lemaknya naik, saya tanya, pemegang saham nomor 2, si organ tubuh misalnya jantung, ginjal, liver, kerjanya lebih ringan apa lebih berat? Lebih berat. Ketika kerjanya lebih berat, akhirnya dia menciptakan inflamasi. Cairannya keganggu gak? Kira-kira istilahnya darahnya jadi kental apa dari jadi cair atau? Jadi kental ya. Iya, misalnya jadi bermasalah. Nah, pada saat itulah teman-teman bisa lihat di sini terjadi yang namanya disharmonisasi antara si pemegang saham tadi. Makanya kenapa kita harus rajin latihan pengencangan otot rangka, tulangnya kuat, geraknya normal, pada saat itu lemaknya jadi rendah, kerja organ tubuh jadi lebih baik, cairan jadi seimbang. Paham nggak maksudnya? Paham jadi banget. Aktivitas latihan pengencangan otot rangka dan latihan pengencangan otot jantung, cardiovascular exercise dan resistance training adalah 2 jenis aktivitas olahraga yang adalah sebuah investasi kecil yang bisa kita lakukan, yang akhirnya ternyata harmoni itu akan terjadi. Si pemegang saham itu semuanya jadi benar-benar jadi kuat. Dan ketika kuat, sekarang saya tanya, silakan aja besok mau datang penyakit nomor berapa aja boleh. Mau nomor 19, mau nomor 20, mau nomor 21, silakan aja, nggak ada masalah. Kitanya nggak ke napa-napa. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan ketika penyakit mengetuk pintu pola hidup sehat, membukanya di luar tidak ada siapa-siapa. Jadi paham ya teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya tetap ngotot bahwa sakit itu jawabannya adalah obat di luar sana, operasi di luar sana, atau ada ramuan apa di luar sana yang bisa menolong kita, ya silahkan saja. Tapi kalau saya boleh ibaratnya sedikit curhat di sini dan bisa ngobrol melalui Tia dan kawan-kawan di sini, kembali lagi yuk, nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Nasib perasaan kita juga di tangan diri kita sendiri kan. Bayangin teman-teman, nasib perasaannya tergantung daripada komen daripada yang ada di Instagram atau di Facebook atau yang ada di YouTube-nya gitu ya. Mau jadi apa coba perasaan kita, benar gak artinya? Jadi nasib perasaan kita bukan di tangan perilaku orang lain. Begitupun dengan nasib kesehatan kita bukan di tangan perilaku orang lain.
Jadi semua balik lagi ke diri sendiri. Duh, enak banget ini ngejelasinnya. Ini semua pakai perumpamaan, tapi tuh kayaknya masuk gitu semuanya. Ya mudah-mudahan di luar sana orang-orang lebih memperhatikan lagi kesehatan, harmonisasi, supaya nanti ke depannya kalau ada penyakit mau masuk ya kita udah siap gitu untuk melawan penyakit itu juga gitu. Betul. Mas Adi, thank you banget. Thank udah you. ngobrol panjang lebar. Dengan senang hati. Aku banyak dapat ilmu banget, dan mudah-mudahan dengan ngobrolnya kita ini direkam juga, aku tayangin di vlog juga, ini bisa jadi ilmu juga buat yang lain. Bisa jadi semangat juga buat yang lain untuk bisa hidup lebih sehat, karena kita nggak bisa woro-woro ayo hidup sehat, ayo hidup sehat, ayo hidup sehat kalau kalian nggak mau gitu. Intinya bukannya nggak boleh makan ini makan itu, makan ini makan itu, boleh-boleh aja, tapi harus tahu batasannya. Beda kalau Mas Ade, aku udah tahu dari zaman dulu makanannya udah beda sendiri, dan memang udah benar-benar udah komit gitu sama hal itu gitu. Kalau aku juga nurunin berat badan bukan berarti aku mau selamanya kayak gitu juga, tapi tetap sekarang udah bisa makan bebas, tapi sekarang jadi lebih tahu, nggak over gitu, nggak tahu diri gitu, semua dimakan, abis itu minum manis apa segala macam. Sekarang udah lebih tahu, oh ini makanan enak ini, oke cobain dikit, oh cukup, udah gitu. Abis itu harus apa kalau misalnya mau dibakar lagi, ya udah olahraganya harus kenceng juga. Kalau makannya agak banyak berarti olahraga yang kita lakukan juga harus agak ekstra gitu. Mas Ade, terima kasih banyak. Aku nanti mau coba-coba latihan ya. Ayo, ya, latihan. aku harus belajar. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.